wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya guru kita bersama Al-Mukarramun Kiai Haji Dr. Andes Ali Anwar MPD, yang selalu kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati Ketua Yayasan Al-Isra Tridaya Mandiri, Ketua DKM Masjid Al-Isra, pengurus dan seluruh jemaah sekalian, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini tentunya kembali kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya alhamdulillah kita bisa sama-sama kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian rutin kita di setiap Ahad ba'da subuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan November pekan kedua, guru kita bisa hadir untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Oleh karena itu marilah sama-sama sebelum nanti kita dengarkan penyampaian materi dari guru kita awali dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah sebagai doa pembuka untuk taklim kita pada kesempatan subuh hari ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Hadirat al-afadil, para jamaah yang Allah muliakan, dan terutama DKM Masjid Al-Isra beserta jajarannya. Mohon maaf nih, jadi enak duduknya sekarang. Saya ingat dulu suka ada mesin jahit yang modelnya begini gitu. Waktu masih kecil itu. Kadang-kadang saya nakal suka duduk di depannya di sana, yang jahit nggak pakai celana. Masih kecil tapi saya. Tapi semuanya memang beredar pada zamannya, pada waktunya, apapun. Jadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini hancur, yang tetap hanya dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbik itu zatnya Tuhan, bukan mukanya Tuhan. Kalau yang terlalu letterlek ngartikan wa yabqa wajhu rabbika, dan masih utuh muka Tuhan kamu, badannya berantakan, badannya hancur, bukan zat Allah. Ya, siapa yang tidak mau mengupdate dirinya akan tereliminir secara otomatis. Apalagi sekarang zaman digital, kita harus berpacu dengan cepat. HM di udara tuh ada jalan tol juga, udara itu. Jadi kenapa TV analog itu dimatikan habis? Masalahnya apa? Internet kita ini sedunia itu paling lambat. Iya.
untuk kategori negara besar gitu ya. Orang tuh 1 menit bisa kirim sekira kalau kita muter muter. Jadi ternyata di sana tuh ada blok-blok gitu, ada udara itu. Makanya ada FM tadi, ada AM, terus ada lagi yang itu jangkauannya itu. Saya pernah dulu bikin radioan ya sekitar untuk sekecamatan mungkin bisa dengar. Waktu itu masih muda, saya di sini di Yaping dengan teman kreatif. Banyak penggembaran juga baca sholawatan gitu, kayak model YouTuber sekarang gitu. Oh, banyak yang request gitu. Tahu-tahu didatangin polisi. Lah apa hubungannya, apa mengganggu? Orang kan mereka senang. Ternyata membuat kredit ini jalur. Jadi ada jalur-jalur di sana. Lah TV TV yang analog itu ibarat jalan raya itu dia memadati jalan itu, enggak kayak ini. Jadi sehingga lalu lalang internet itu frekuensi itu atau sinyal itu jadi bentrok. Saya juga enggak ngerti kok bisa bentrok, kan benda ya, bukan benda kasar ya. Tetapi memang kalau kita ngandelin perasaan kita doang bukan ilmu, ya begitu. Angin kan nggak mungkin bentrok angin, ya kan ya. Tetapi kalau memang rapet, angin tuh bentrok nggak mau itu, kemudian malah ban jadi meledak tuh karena apa itu? Karena terjadi kemacetan yang menambah terus, ban bisa meledak gitu. Jadi angin benda ya halus banget. Tapi tahu nggak? Kalau dia sudah bersatu kuat itu mobil diangkat. Angin itu angin puting beliung, baru angin putingnya doang juga dia udah ngeri. Beliung itu artinya muter. Jadi kesana-sana. Para jamaah yang Allah muliakan. Jadi itu memang sudah tuntutan zaman, nggak bisa dibendung, cuman kita ngatur. Fadilatul ilmi, keutamaan, kalau orang Jawa bilang aris. Kalau bahasa Indonesia yang paling tepat lapang dada. Jadi apa bedanya sabar dengan lapang dada? Itu beda moduknya, beda sasarannya biasanya. Ini subuhnya cepat banget ya. Saya udah biasa dikasih itu apa itu? Alarm itu jam 3.30. Itu kalau saya ngajar di sono aja yang paling jauh itu masih santai aja jalan tuh. Jadi bikin kopi dulu biar melek gitu. Minum kopi terus santai. Ini baru minum kopi 2 seruput, rokok baru sepotong udah adzan. Wah, lari di sini alhamdulillah. Masih keburu. Al-hilmu itu aris lapang dada. Dikatakan annal hilma afdalu min kazmil ghaid. Lapang dada itu faidahnya lebih utama dibanding nahan jengkel. Jadi kalau ghadab itu marah, kalau al-ghaid itu dongkol. Jadi kemarahan, kebencian yang tersimpan di dalam dada. Kita kan senang suka ya, kesel banget. Biasanya itu jalan keluarnya enggak bisa dilampiaskan karena situasi kondisinya enggak memungkinkan. Umpamanya yang kita keselin adalah atasan kita. Masa kita mau marah-marah di situ, enggak mungkin. Atau di tempat orang banyak gitu. Jadi ditahan, itu namanya al-ghaid. Tapi kalau sudah keluar dengan bentuk perbuatan badan yang aktif, melempar pipi lah segala macam, itu sudah al-ghadab. Kenapa kazmil ghaid itu lebih utama dari al-hilmu itu lebih utama dari menahan itu? Lianna kazmal ghaid ibaratun anit tahallum ay takallu fil hilmi. Menahan amarah itu
Jadi seperti kita lagi ngebut naik motor ngerem mendadak gitu, set gitu. Ini tenaga motor itu masih masih kuat gitu. Sehingga kalau remnya dilepas bisa loncat kita gitu. Set terus loncat lagi karena masih tenaga gasnya itu masih belum langsung mati gitu. Itu kadmil ghaid, set ngerem. Tapi kalau kebetulan itu tuh kita suka jatuh kan ya. Enggak suka jatuh sih, artinya kita kadang jatuh, pas jatuh itu kalau kita enggak lepas tangan kita nih, kadang-kadang motor sampai muter. Jadi pas jatuh begini kan kita jatuh berarti otomatis gas yang kita pegang itu bergerak. Lah itu makanya kalau orang jatuh terus motornya muter tuh karena dia pegangan gas dan gasnya enggak dilepas, akhirnya menambah daya gerak motor itu bisa muter gitu. Sebabnya kalau lepas pegangan kita mungkin mental kejedot apa gitu. Jadi kalau lagi frekuensinya atau lagi kencang banget itu bisa muter. Artinya apa? Minimal ya merusak kendaraan kita itu muter itu. Lah menahan amarah itu dengan tadi lapang dada beda. Kalau menahan amarah itu sepertinya pura-pura dia itu pura-pura sabar gitu. Tapi dalam hati awas lu kalau sendirian gitu. Jadi ada itunya, itu namanya al-hilm, al-kadmil ghaid. Itu saja sudah dipuji di dalam Al-Quran. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan aja itu sudah dapat pujian dari Allah, termasuk ciri orang yang bertakwa. Kenapa? Begini, yaitu tadi ngerem mendadak kadang membahayakan juga. Yang belakang suka nabrak kita ya. Itu dalam kondisi tertentu, tapi secara umum ngerem mendadak karena ada sesuatu yang mau ketabrak itu lebih baik daripada enggak ngerem, ya kan ya. Tetapi itu berbahaya juga, yaitu tadi kemungkinan ketabrak yang dari belakang atau kita jatuh muter itu. Jadi menahan emosi saja sudah merupakan sebagian solusi untuk mengatasi tidak terjadinya suatu amarah besar sehingga bisa merusak. Kalau dua presiden itu mau kadmil ghaid, itu presiden Rusia Putin dan namanya kok susah banget sih. Yang satu Putin. Yang satu Zelensky itu. Tapi begini, itu tadi kayak ngerem mendadak, kalau gasnya masih bisa berputar itu bisa merusak kendaraan dan juga kalau bangun lagi mungkin bisa lari nabrak-nabrak. Ini masing-masing mungkin bisa menahan marah, tetapi ada yang niupin, manas-manasin gitu. Seperti Amerika atau apa, akhirnya kan timbul bangkit lagi rasanya itu, maka terjadi itu. Kalau bisa saling menahan marah, mungkin krisis energi nggak akan terjadi di Eropa. Karena akibat itu jadi ada macam embargo dan ini dampaknya terus. Belum juga dampak pandemi itu besar banget itu. Alhamdulillah negara kita enggak terlalu. Amerika itu bukan ratusan ribu lagi, jutaan, hampir jutaan yang meninggal itu.
Kita enggak, hanya beberapa anak, ratusan ribu aja. Lah itu la yahtaju ila kazmil ghaid illa man haja ghaidhuhu wa yahtaju bihi ila mujahadatin syiddatin syadidah. Jadi kalau kazmil ghaid itu pura-pura sabar dan tidak perlu untuk menahan marah itu, dongkol itu, kecuali orang yang amarahnya, keselnya itu sebetulnya pusatnya pusatnya apa yang terjadi kita lakukan tuh manajernya itu hati kita. Makanya di hadis yang panjang itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustawihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra yar'a hawral hima yushiku ayarta'a fi. Ala inna likulli malikin hima, ala inna himallahi maharimuh, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingat di dalam itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Kalau penafsiran, interpretasi ke ahli kesehatan adalah jantung. Sebab al-qalb itu artinya bolak-balik dan jantung itu kan bolak-balik ya, dak 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 dak. Makanya kalau cinta itu gambarnya kan kayak itu. Kayak jantung pisang, kayak jantung. Apakah itu yang hati itu atau yang itu yang lebar itu apa namanya? Beda kan jantung. Tapi kalau ahli agama ya hati ya itu, yang itu sama juga bentuknya seperti itu. Pusat pemerintahan kita masing-masing adalah hati kita itu. Nah, otak itu sebagai penyeimbang. Otak itu terukur. Benar atau salah secara rasio itu terukur. Ini bangun nih salah nih. Ada ukurannya. Terukur gitu. Ini salah kenapa? Oh soalnya begini-begini kekuatan ini, sedangkan di tingkat begini ya pokoknya insinyur itu urusannya ya. Jadi ada yang salah gitu. Nah, ukurannya bisa terukur. Hal-hal yang empiris itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu rasio, kecerdasan rasio itu. Ada kecerdasan emosi itu, perasaan nggak bisa diukur itu. Cantik itu ukurannya seberapa? Ya bisa dilihat, oh ini cantik nih. Apa selain itu nggak ada yang cantik? Lah kalau dia nggak ada, ini cantik juga. Bapak nih ganteng ya. Ya ganteng dah, bisa pamerin. Untuk kalau diajak ibunya kondangan pamannya. Kalau untuk di kalangan sini, tapi kalau di kalangan artis-artis mungkin kita jadi nggak kelihatan gantengnya. Makanya kalau pengen ganteng, nyari temannya jangan yang ganteng. Jadi lebih ganteng, pengen ganteng, bergaulnya dengan orang umpamanya Irian itu, bapak paling putih di sana, ini kayak orang asing gitu. Nah itu kan perbandingan dan itu nggak bisa diukur skalanya atau dengan hitungan rasio itu kan nol kan ada nol rasio ada nol itu gitu. Lah susah banget pakai matematik segala, padahal nggak ngerti saya. Jadi ukurannya susah ini. Emosi itu. Orang hidungnya pesek aja kalau seneng manis ngomongnya gitu. Punya bini hidungnya pesek. Oh, alhamdulillah ya Allah anugerah. Orang hidungnya pesek itu cintanya dalam. Jadi kalau nyium tuh sampai ambles hidungnya, bukan ambles memang segitu. Memang segitu. Soklah bapak punya anak mamanya hitam, jereng lagi matanya. Pak,
tukerin di sono no. Di panti asuhan ada yang ganteng Pak, kuning lagi, tukerin. Nggak akan mau Bapak. Kenapa itu? Cinta dan kasih sayang. Jadi ukurannya bukan ganteng atau tidak ganteng. Itulah cinta. Nah, dua kekuatan ini ada di diri kita. Lah akal itu fungsinya kayak rem gitu loh, atau kayak gas atau rem. Ini yang mesin. Hati kita itu di sana bersarang malaikat, di sana bersarang iblis. Jangan diartikan secara yang sifatnya itu benda konkret enggak. Jadi makanya ada syaiton yajri majrad dam, kata Rasulullah. Inna syaitona yajri majrad dam. Setan itu berjalan mengikuti peredaran darah. Nah, kalau orang lagi marah itu bergemuruh, kalau dalam hal ini saya lebih cocok menunjuk sebagai jantung. Sebab kalau lagi marah itu naik itu jantung itu mompanya kenceng. Nah, orang yang jantungan bisa pingsan kalau kelebihan marahnya. Soalnya nggak kuat otaknya di sini, puyeng. Sebab darah terlalu kuat, jadi kayak kendaraan numpuk gitu. Akhirnya kan polusi terjadi, numpuk karena macet kayak hari raya. Dulu nggak boleh dibatasi kan numpuk, jadi nggak bisa, akhirnya jebol. Kalau sungai jebol ya sawah berantakan jadinya, karena terlalu numpuk gitu. Lah itu harus ada penyaluran, ada saluran, ada ngerem, ada itu. Ini bagian ini. Di sini ada setan, makanya setan itu senangnya, ya karena setan itu jelek, senangnya ya pada secara maknawi ya, jangan diartikan ya darah setiap orang, darah apa saja najis, darah orang najis. Tapi sifatnya, makanan kan Bapak bisa bedain ya, ini pisang dapat nyuri, ini pisang dapat beli. Bentuknya sama, pisang Ambon juga, pisang-pisang juga, tapi ini bersih, dapat beli secara sah, halal hukumnya, nggak berakibat secara ma'nawi, nggak dituntut di akhirat untuk bertanggung jawab atas dosa. Tapi ini dapat nyuri, sama pisangnya halal, tetapi sifatnya haram. Jadi jangan pisang masa haram, bid'ah loh. Bukan begitu. Haram tuh ada yang lidzatihi, ada yang lisifatihi. Ada yang karena esensinya, ada yang karena sifatnya gitu. Yang sini haram itu berakibat pada kejiwaan. Orang yang suka makan barang haram itu biasanya jiwanya frontal. Jiwanya juga senangnya ke tempat-tempat yang gak beres. Kalau ada rampok, ada maling, ada begal, dapat uang jutaan, 10 juta, apa lari ke masjid sedekah? Enggak. Ke bar, kafe-kafe, hiburan malam, joget-joget, mabuk-mabukan, marah, berantem, bunuh-bunuhan, akibatnya itu. Karena setan berjalan mengikuti peredaran darah. Mohon maaf kalau dia lewat telinganya kalau ada orang baca sholawat, baca Al-Quran panas, penutupin, sebel banget itu. Tapi kalau dangdutan atau jaipongan, seneng banget ya. Larinya ke telinga, seneng yang gak beres-beres. Lari ke mata, senengnya ya yang negatif-negatif. Gak mungkin itu, karena darahnya kotor, ada setannya, terus ada penjahat seneng banget itu, waduh Al-Quran dibuat aja, kagak dah, agak. Lari ke hidung, lari ke kaki, kakinya juga ogah banget, datang ke majlis ta'lim apa itu. Ke tangan ya pengennya itu, ya itu semua. Jadi asyaiton yajri majrad dam. Ingat, setan itu bukan bentuk benda padat ya atau benda itu. Setan adalah sifat daripada iblis, sifat buruk. Iblis itu dulu namanya Azazil. Dalam cerita waktu Allah mengusir jin dari alam kita ini, ada yang ketinggalan tuh, anak jin.
Jin punya anak, punya suami, punya istri jin tuh. Dibawalah ke surga oleh malaikat. Cerdas dia, pinter di sana. Kana minal jinni fafassaqa an amri rabbi. Jadi iblis itu termasuk rombongan jin. Makanya ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya iblis, naon? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud dikala aku perintahkan kamu sujud? Apa jawabnya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Gak mau. Kalau malaikat min nur. Nah, di dalam hati kita itu dulu pernah nyampur. Iblis itu pernah ada di surga bersama malaikat. Surga singgah sana. Di dalam hati kita itu ada surga, ada neraka di situ. Tapi maknawi. Ada bahagia, ada derita di situ. Dan hati kita ini itulah yang akan diadili. Yang dosa itu hati kita. Kalla idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Jangan begitu. Idza bu'thira ma fil qubur, apabila telah dibongkar apa yang ada dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan diurai apa yang ada dalam hati, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Tuhan kamu pada mereka pada hari itu tahu banget. Jadi dia akan bertanggung jawab hati kita, sebab hati kita yang nggak pernah bohong, nggak bisa bohong. Hati kita nggak bisa bohong. Kalau kita ngambil sesuatu, kamu ngambil itu ya? Enggak, mulut kita. Sumpah, tapi hati akan bilang iya terus. Nah di situ. Jadi ada surga, ada neraka dalam hati kita. Dalam artian bahwa dialah yang menyebabkan secara syariat kita masuk neraka atau masuk surga. Makanya idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau mudghah di dalam hati kita itu baik, jantung kita baik, maka seluruh badan baik. Tangan boleh putus, tapi kalau jantung masih sehat, kita masih bisa berobat, masih bisa jalan, meskipun tangannya buntung. Tapi kalau jantung sudah putus, habis kita, seluruh badan kita. Leher juga sama Pak, kalau udah putus mah habis. Iya sih. Ya karena apa itu? Karena jantungnya ikut mati sudah waktu itu. Kalau jantungnya masih hidup, maka akan ada pocong itu ya. Jantungnya masih hidup mungkin. Itu cerita aja. Aduh, ada yang nanya nggak nih, bosan kalau saya terus yang ngomong? Bapak dengerin kayak aneh ya. Tapi ya kadang-kadang asik juga itu. Saya sok tahu banget kadang-kadang. Tapi ada dasarnya ini. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan Pak, bebas nanya. Nanya apa saja. Sombong kan ya. Enggak begitu. Ya kalau nanyanya apa saja, jawabnya apa saja juga. Sok atuh. Insya Allah dapat pahala. Ini udah cengar-cengir. Sok atuh Kang. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Mm-mm. 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 Iya, heeh. Iya, iya. Jadi enggak, tadi bukan pertanyaan, semacam koreksi. Kalau dalam Al-Quran itu ruh bagi manusia itu ada dua. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wa hina lam tamut fi manamiha fa yumsikul lati qada ajalaha wa yursilal ukhra. Jadi ada ruh yang kalau keluar itu jadi mimpi. Ada ruh yang keluar itu jadi mati. Manusianya ruh enggak pernah mati. Nah kalau tadi ruh Al-Qudus itu sebetulnya ruh yang suci yang dimaksud sering juga dinisbatkan sebagai panggilan malaikat Jibril. Jadi Ruhil Qudus itu artinya, makanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tafsirannya ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Jadi min atfil khas adal am, mengatopkan lafaz khusus pada am untuk menunjukkan bahwa perannya besar banget ini. Umpamanya para jamaah yang Allah muliakan dan ketua RW, padahal para jamaah sudah termasuk dia. Para jamaah yang Allah muliakan dan ketua RW berarti ada kekhususan. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu biasanya Ruhil Qudus itu adalah malaikat Jibril kalau tafsiran yang masyhur. Jadi itu tadi betul. Jadi hati al-qalb itu Rasulullah inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh, itu bisa diartikan jantung kalau untuk tubuh secara fisik gitu. Sebab kalau apapun kaki kita sakit, kenapa? Kalau jantung kita sehat insya Allah masih bisa bertahan. Itu umpamanya putus karena kena golok aja itu. Bukan karena sakit atau apa, tetapi kalau jantung sudah putus sudah semuanya selesai itu. Nah, tetapi kalau menurut ilmu tarik kata tasawuf adalah al-qalbu as-sanaubari, yaitu di mana di situ ada rasa marah, dengki, senang, apa itu ada. Majami'ul adghan disebutnya. Majami'ul adghan itu terjemahan bebasnya tempat kumpulnya semua perasaan, gampangnya begitu. Perasaan itu rasa benci, rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih, rasa senang, rasa itu semuanya itu. Kalla idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, itu adalah al-qalb. Makanya ala at-taqwa hahuna. Hahuna di sini artinya di al-qalb. Sebab hati kita ada di dada kita gitu. Bukan at-taqwa hahuna di pantat, enggak. Sebab memang ini sini kalau tafsiran itu, tapi Bapak juga mungkin benar ada kajian tasawuf, sebab thariqah juga macam-macam analisanya. Meskipun mu'tabarah antara Asyadzili, ada As-Samaniyah, ada apa itu beda-beda itunya uraiannya. Lah ruh kita itu enggak mati, Pak. Jadi kalau kita meninggal tuh kayak orang mimpi. Masih ada di sekeliling kita kalau masih baru. Nggak percaya, ntar aja nungguin, Bapak pengen tahu. Bapak kalau Bapak meninggal tuh ruh Bapak itu nggak langsung itu, masih dan utuh sebagai Bapak. Seperti kita mimpi, itu ruh kita. Di saat kita mimpi itu, apa kita sadar nggak bahwa diri kita itu adalah kita? Sadar kan ya? Diri kita itu bukan orang lain kan waktu mimpi itu, ya diri kita itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi itu bisa benar juga, mungkin salah satu tafsir. Jadi ada, makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu adalah roh yang tadi roh al-qudus, an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Tapi kalau ruhil qudus yang umum biasanya
Yang orang Kristen juga Roh Kudus itu malaikat Jibril itu. Roh Kudus. Ada lagi yang lain silakan. Ini udah siang sebetulnya ini ya. Iya kadang-kadang kalau subuh udah lama saya aja udah agak asem mulut nih. Ya udah, terima kasih dan mohon maaf ini duduknya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya mau ada seminar nasional hari ini di Yaping.